Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Eh, Kembali lagi dengan saya Abdul Latif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen dan digitalisasi perpustakaan. Dalam pengelolaan perpustakaan di era modern saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan koleksi secara konvensional, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Perpustakaan kini berperan sebagai pusat informasi, literasi, dan pembelajaran yang harus dikelola secara profesional, sistematis, serta berbasis kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip-prinsip manajemen serta penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan perpustakaan menjadi sangat penting agar layanan yang diberikan tetap relevan, efektif, dan berkualitas di tengah dinamika perubahan zaman. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar manajemen dan konsep dasar manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah proses yang sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari seluruh sumber daya yang ada di perpustakaan, termasuk koleksi, sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan layanan informasi. Tujuan dari manajemen ini adalah agar perpustakaan berfungsi secara optimal, memberikan layanan informasi yang tepat sasaran, efisien, serta efektif. Penerapan manajemen yang baik membuat perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat literasi dan informasi yang profesional. Proses manajemen ini membantu mengatur alur kerja, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan semua kegiatan perpustakaan berjalan terstruktur. Dengan demikian, manajemen perpustakaan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional perpustakaan. Prinsip manajemen perpustakaan biasanya dijalankan dengan menggunakan kerangka POAK, yaitu prinsip manajemen yang seperti biasanya, yaitu perencanaan, organizing, activating, dan controlling. Dalam hal perencanaan, meliputi penyusunan visi misi, penentuan koleksi, perencanaan layanan, dan alokasi anggaran. Pengorganisasian ini memastikan struktur staf dan unit kerja jelas sehingga tanggung jawab dan koordinasi antar bagian berjalan efektif. Pengarahan dan pengawasan memungkinkan evaluasi kerja staf, layanan, dan sistem perpustakaan secara berkala, sehingga setiap kegiatan dapat diperbaiki atau ditingkatkan sesuai kebutuhan pengguna. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, eh, secara konsisten, perpustakaan dapat menghadirkan layanan yang berkualitas tinggi dan mendukung pengembangan literasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ya, materi yang selanjutnya yaitu sejarah perpustakaan. Pada awal mulanya, sejarah perpustakaan menunjukkan perkembangan pustaka dari tempat penyimpanan tulisan kuno hingga informasi modern. Pada masa kuno, koleksi eh, perpustakaan ini berupa tablet tanah tanah liat dari papirus yang disimpan di Mesopotamia dan Mesir. Sementara perpustakaan Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka pada zamannya. Pada abad pertengahan, perpustakaan biara dan gereja menyimpan naskah penting, sedangkan revolusi percetakan oleh Gutenberg memungkinkan buku tersebar secara luas. Perpustakaan terus berevolusi mengikuti kebutuhan masyarakat. Dari sekadar menyimpan bahan tulis hingga menjadi pusat literasi dan penelitian. Di era modern yang sekarang ini, perpustakaan mengadopsi sistem organisasi koleksi, layanan publik, dan teknologi informasi. Perpustakaan digital eh, kini menyediakan akses daring melalui e-book, jurnal online, dan database ilmiah, sehingga peran perpustakaan tidak terbatas pada ruang yang fisik. Transformasi ini menunjukkan perpustakaan sebagai lembaga yang dinamis mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan literasi masyarakat secara luas.
Selanjutnya kita membahas dasar hukum perpustakaan sekolah. Dasar hukum perpustakaan sekolah di Indonesia ini mencakup Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, serta Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 dan Standar Nasional Perpustakaan. Regulasi ini mengatur hak dan kewajiban perpustakaan, kualifikasi pustakawan, standar koleksi umum, dan sarana layanan dan sistem informasi yang wajib dipenuhi agar perpustakaan dapat beroperasi secara legal dan profesional. Dasar hukum ini juga menjadi pedoman untuk pengembangan perpustakaan agar semua kegiatan, mulai dari pengadaan koleksi hingga evaluasi layanan, dilakukan sesuai aturan. Hal ini memastikan perpustakaan sekolah memberikan layanan yang berkualitas, terstruktur, dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada peraturan resmi ini, perpustakaan dapat membangun sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan mendukung tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu perencanaan perpustakaan. Perencanaan perpustakaan adalah proses menyusun strategi agar sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mendukung layanan informasi. Tahapan perencanaan tahap tahap perencanaan mencakup analisis kebutuhan pengguna, penyusunan visi misi, perencanaan koleksi, sarana prasarana, sistem layanan, sumber daya manusia, serta anggaran. Perencanaan ini juga meliputi penyusunan program tahunan dan SOP layanan agar kegiatan perpustakaan berjalan terarah dan terukur. Perencanaan yang matang memungkinkan perpustakaan menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, teknologi, dan tuntutan literasi. Dengan perencanaan yang sistematis, perpustakaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan koleksi, fasilitas, dan staf untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini juga mempermudah evaluasi kinerja dan pengembangan program baru agar perpustakaan tetap relevan bagi pemustaka. Selanjutnya yaitu pengorganisasian dan kepemimpinan dalam perpustakaan. Pengorganisasian perpustakaan mencakup pembentukan struktur kerja, pembagian tugas, dan koordinasi antar unit, seperti sirkulasi, referensi, pengolahan koleksi, teknologi informasi, dan administrasi agar layanan berjalan efisien. Sedangkan kepemimpinan dalam perpustakaan ini berperan mengarahkan, membimbing, serta mengevaluasi kinerja staf untuk memastikan layanan optimal dan pengembangan perpustakaan berjalan efektif. Kepemimpinan dalam perpustakaan ini memiliki tugas yang sangat berat karena dalam hal dalam di lingkungan sekolah, kepemimpinan ini dipegang oleh kepala sekolah atau juga kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan juga bertanggung jawab mendorong inovasi layanan dan meningkatkan motivasi stafnya. Dengan kepemimpinan yang efektif, perpustakaan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Materi yang selanjutnya itu sumber daya manusia yang ada di perpustakaan. Sumber daya manusia merupakan komponen utama keberhasilan pengelolaan perpustakaan. Kompetensi pustakawan mencakup penguasaan teknis pengolahan koleksi, pelayanan informasi, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan sumber daya ini juga mencakup pelatihan, motivasi, dan peningkatan keterampilan agar staf dapat menjalankan tugas dengan profesional dan adaptif terhadap perkembangan perpustakaan modern. Manajemen sumber daya yang efektif memastikan setiap staf ditempatkan sesuai keahlian dan pembagian tugas yang berjalan optimal. Evaluasi kinerja secara berkala memungkinkan perbaikan layanan dan pengembangan kompetensi staf.
Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perpustakaan dapat memberikan layanan yang maksimal, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi perpustakaan ini secara menyeluruh. Selanjutnya, ya kita akan membahas koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan ini merupakan sumber utama informasi yang mendukung kegiatan belajar, penelitian, dan literasi di sekolah. Koleksi ini mencakup buku cetak, buku referensi, fiksi, dan fiksi, bahan audiovisual, serta koleksi digital seperti e-book dan jurnal online. Pengolahan koleksi mencakup Pengolahan koleksi mencakup seleksi, akuisisi, inventarisasi, pemeliharaan, dan penyiangan agar kualitas informasi tetap terjaga dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Koleksi yang berkualitas tinggi juga mendukung pengembangan literasi dan budaya membaca. Dengan koleksi yang lengkap, perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pengguna, mulai dari pelajar hingga guru atau masyarakat umum. Pengelolaan koleksi ini yang profesional memastikan bahan pustaka tidak hanya tersimpan dengan baik, tapi juga dapat diakses secara mudah dan cepat oleh pengguna. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi yang bermanfaat dan strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan pengguna. Nah, materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi perpustakaan ini bertujuan memudahkan penempatan dan pencarian koleksi secara sistematis. Sistem yang paling sering digunakan di dalam perpustakaan yaitu Dewey Decimal Classification atau DDC yang membagi bahan pustaka berdasarkan subjek dan tema tertentu. Penentuan nomor panggilan dan penataan rak mengikuti prinsip klasifikasi sehingga pengguna dapat menemukan koleksi dengan cepat tanpa kesulitan. Klasifikasi yang baik juga membantu pustakawan dalam melakukan inventarisasi, pengendalian koleksi, dan perencanaan pengembangan koleksi baru. Selain memudahkan dalam hal pencarian, klasifikasi ini meningkatkan efisiensi ruang perpustakaan dan mengurangi risiko kehilangan bahan pustaka. Dengan sistem klasifikasi yang tepat, yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu Dewey Decimal Classification yang umumnya digunakan, eh, perpustakaan dapat menata koleksi secara logis dan konsisten, sehingga semua bagian staf memahami lokasi koleksi dengan jelas. Hal ini berpengaruh langsung terhadap pengalaman pengguna, mempercepat akses informasi, dan mendukung layanan yang lebih efektif serta profesional. Selanjutnya yaitu katalogisasi. Katalogisasi adalah proses mendeskripsikan setiap koleksi perpustakaan agar dapat ditemukan dengan mudah. Elemen yang elemen yang dicatat meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, edisi, ISBN, dan subjek. Nah, katalog yang lengkap dan terstruktur memudahkan pemustaka menelusuri koleksi melalui katalog manual maupun OPAX online. Selain untuk pencarian, katalogisasi juga menjadi dasar pengendalian koleksi, peminjaman, dan evaluasi. Dengan penerapan katalogisasi yang profesional, informasi yang tersedia akan cepat dan akurat, sehingga layanan perpustakaan menjadi lebih efektif dan memuaskan para pengguna pustaka. Selanjutnya yaitu pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan ini mencakup berbagai aspek seperti sirkulasi, referensi, informasi, bimbingan pengguna, dan layanan digital. Prinsip utama pelayanan adalah berbasis pengguna, ramah, cepat, dan nyaman. Pelayanan yang efektif dapat meningkatkan minat membaca dan penggunaan koleksi secara optimal. Penerapan layanan yang baik membutuhkan staf yang kompeten, sistem yang terstruktur,
dan fasilitas yang memadai agar pemustaka memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Integrasi teknologi dalam layanan perpustakaan ini juga seperti peminjaman online, OPAX daring, dan layanan digital lainnya akan mempermudah akses informasi tanpa batas ruang dan waktu. Layanan yang responsif mendukung literasi digital, meningkatkan kepuasan pengguna, dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, kita akan membahas peralatan dan bahan pustaka. Peralatan perpustakaan yaitu meliputi rak, meja baca, kursi, komputer, scan barcode, scanner, printer, label, dan perangkat keamanan seperti CCTV. Bahan pustaka ini mencakup buku, buku cetak, referensi, fiksi dan non-fiksi, multimedia, serta koleksi digital seperti e-book dan database ilmiah. Ketersediaan peralatan dan bahan pustaka ini yang memadai mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna dalam mengakses informasi. Selanjutnya, perlengkapan dan tata ruang. Tata ruang perpustakaan mencakup pengaturan area koleksi, ruang baca, layanan, jalur sirkulasi, pencahayaan, ventilasi, dan aspek ergonomi untuk menciptakan ruang yang nyaman dan mudah diakses. Perlengkapan perlengkapan seperti rak, meja, kursi, papan informasi, dan perangkat teknologi yang mendukung fungsi ruang tersebut. Dengan tata ruang yang terorganisasi dan efektif, perpustakaan menjadi tempat yang nyaman dan fungsional, dan mampu mendukung kegiatan membaca, belajar, dan literasi. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu perpustakaan digital atau bisa kita sebut dengan e-library. Perpustakaan digital ini mencakup komponen seperti repositori digital, fax online, e-book, database ilmiah, dan sistem manajemen berbasis teknologi. Transformasi digital memungkinkan akses informasi lebih cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang fisik. Layanan digital mendukung literasi digital, integrasi dengan sistem pembelajaran modern, dan memperluas jangkauan informasi bagi semua pengguna. Perpustakaan digital juga membutuhkan sistem keamanan data, lisensi penggunaan, dan pelatihan bagi pengguna agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan pengelolaan yang tepat, perpustakaan digital dapat meningkatkan kualitas informasi, mempercepat layanan, dan menjadi pusat literasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pemustaka. Eh, Selanjutnya yaitu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini bertujuan membangun budaya membaca dan meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui kegiatan terstruktur. Contohnya seperti program membaca 15 menit, pojok baca kelas, klub buku, maupun review bacaan. Pustakawan menjadi pusat pelaksanaan GLS dengan menyediakan bahan bacaan yang relevan, menarik, dan mudah diakses oleh siswa sesuai tingkat usia dan kebutuhan belajar mereka. Melalui kegiatan ini, sekolah berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung minat baca, rasa ingin tahu, serta kebiasaan belajar mandiri. Selain itu, gerakan literasi sekolah juga mencakup literasi digital, informasi, dan media untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan era teknologi dan informasi. Keterlibatan guru, pustakawan, dan seluruh warga sekolah diperlukan agar program literasi ini berjalan konsisten dan berkesinambungan. Dengan dengan pelaksanaan program ini yang terukur dan terarah, sekolah dapat menumbuhkan siswa yang mampu berpikir kritis, memahami informasi secara mendalam, dan memiliki kebiasaan membaca sebagai bagian dari budaya belajar sepanjang hayat. Baik, materi yang terakhir yaitu penjaminan mutu perpustakaan sekolah.
Penjaminan mutu perpustakaan sekolah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek perpustakaan mulai dari koleksi, layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga manajemen sistem memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional seperti SNI atau Standar Nasional Indonesia. Perpustakaan sekolah dan kebijakan pendidikan terkait. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas layanan dan kesesuaian perpustakaan dengan kebutuhan pengguna. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam perbaikan, pengembangan program, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan perpustakaan. Eh, melalui monitoring, audit mutu, serta dokumentasi kinerja yang sistematis, perpustakaan dapat memastikan layanan tetap berkualitas, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan maupun teknologi. Penjaminan mutu juga mendorong profesionalitas pustakawan, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan pengalaman pengguna. Dengan penerapan sistem penjaminan mutu yang konsisten, pustakawan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi, tapi berkembang sebagai pusat pembelajaran, literasi, dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan manajemen perpustakaan ini mencakup seluruh proses pengelolaan yang terstruktur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan koleksi dan layanan, pemanfaatan teknologi, hingga evaluasi untuk memastikan perpustakaan berfungsi secara efektif dan relevan. Perpustakaan sekolah berperan sebagai pusat informasi dan literasi yang mendukung proses belajar, menyediakan koleksi yang teratur, melalui klasifikasi dan katalogisasi, ruang yang nyaman, layanan profesional, serta staf yang kompeten. Dengan layanan profesional serta dengan penerapan dasar hukum yang jelas, pengembangan perpustakaan digital, pelaksanaan gerakan literasi sekolah, dan penjaminan mutu yang konsisten, perpustakaan mampu meningkatkan kualitas layanan serta kontribusinya terhadap peningkatan literasi dan mutu pendidikan. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Kalau begitu, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.